Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Di edisi tutorial kali ini, saya akan membuat objek gelas kopi. Pertama, saya klik objek cube, kemudian saya tekan delete di keyboard. Kemudian, saya akan menambahkan terlebih dahulu gambar referensinya. Caranya, tekan Shift A, kemudian pilihnya image, kemudian pilih reference. Setelah itu saya akan cari gambar di mana tempatnya saya meletakkan gambar referensinya. Klik gambar referensinya, kemudian klik load reference image. Sebelumnya saya menonaktifkan terlebih dahulu align to view-nya, baru saya klik load reference image. Kemudian saya akan memutar gambar referensi ini searah sumbu X. Caranya tekan R, tekan X, kemudian saya ketik 90, klik satu kali. Coba kita putar, seperti ini hasilnya. Kemudian saya akan menambahkan silinder, Shift A, pilihnya mesh, kemudian klik silinder. Nah, di sini kita akan mengadjust nantinya agar objeknya menyerupai dari bentuk gambar referensi yang ada, ya. Tetapi sebelumnya saya akan atur terlebih dahulu bagian radiusnya. Mungkin gelas ini ukurannya 0,08 cm, artinya 8 cm. Kemudian untuk ketinggiannya saya turunkan saja. Saya akan mengadjustnya kemudian seperti ini. Kemudian saya akan mengecilkan gambar referensi ini di viewport front, tekan angka 1 di numpad. Kemudian saya coba zoom in. Kemudian saya tekan S dan saya kecilkan dulu gambar referensi ini. Jangan sampai terbalik. Klik dulu. Kemudian saya zoom in kembali, tekan S kembali, baru kecilkan lagi. Klik dulu. Saya akan mengaktifkan dulu tampilan wireframe-nya. Kemudian saya akan mengecilkan kembali si gambar referensi ini. Atau mengatur, menyesuaikan dengan besarnya si silinder. Oke, seperti ini. Tekan G untuk memposisikan di sini, misalnya di atas ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan klik si silinder, kemudian berpindah ke tampilan edit mode, tekan tab, kemudian saya klik vertex, dan saya mendrag bagian atasnya, kemudian tekan G dan Z untuk menggeser ke bawah, seperti ini. Bagian ini juga saya kurung, tekan G dan Z untuk berpindah ke sini, seperti ini. Ya. Kemudian saya tekan S untuk mengecilkan. Kira-kira saja. Oke, di sini mungkin kurang ke bawah sedikit, G kemudian Z, kurang ke bawah sedikit. Ya, kira-kira di sini. Oke, setelah itu saya coba zoom. Tahan Shift di keyboard, kemudian scroll untuk menggeser halaman kerja. Kemudian tekan Ctrl R. Klik di situ untuk memposisikan edge sesuai dengan handle nanti yang akan kita buat. Tekan Ctrl R kembali, klik di situ, kemudian letakkan di sini. Tekan Ctrl R kembali, klik dulu, baru letakkan di sini. Ctrl R kembali, klik dulu, baru letakkan di sini. Dan di daerah sini mungkin diberikan satu lagi, klik di situ. Oke, klik saja di situ. Oke, kemudian saya akan mengatur si vertex ini agar bentuknya menyerupai dari gelas yang ada di belakangnya. Tekan S, kemudian saya lebarkan sedikit. Kita blok. Tekan S. Kita blok, tekan S. Tekan S. Tekan S. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau saya putar sekarang dengan scroll mouse, kemudian saya beralih ke solid. Nah, di sini saya akan menghilangkan bagian atasnya. Caranya klik paste-nya, kemudian klik di sini, tekan delete. Pilihannya face, ya. Oke, sekarang di sini saya akan memberikan ketebalan terlebih dahulu. Berpindah ke bagian object mode, tekan tab. Di bagian modifier, saya akan tambahkan saya klik dulu modify-nya, kemudian saya klik di sini, pilih solidify,
Mungkin di sini saya berikan nilai 0,0 atau 0,02 mungkin ya. Ya, seperti ini. 0,02, kemudian atau 0,03 terlalu tipis. Khawatirnya gelasnya pecah ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga saya tambahkan lagi subdivision surface seperti itu. Kemudian di sini saya klik kanan, pilihannya shade smooth. Ya, seperti itu. Nah, di bagian bawah mungkin saya coba cek dari bagian solidify sudah. Di bagian ini saya berikan nilai 33 saja. Ya, seperti ini. Nah, saya melihat bagian ujung sini agak sedikit kurang tegas. Saya akan memberikan ketegasan di situ. Caranya kembali ke tab. Kembali di sini saya tekan Ctrl R, klik di situ dan saya akan drag ke atas sedikit. Klik di situ. Oke, seperti ini. Kembali tab dan kita melihat di sini sudah mulai tegas di sini ya. Oke, seperti itu. Atau mungkin bagian thickness-nya saya kurangin 0,2. Ya, seperti itu. Ya, terlalu tebal ya. Jadi kurang nyaman dilihatnya. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawah. Di sini terdapat kerutan-kerutan, termasuk di bagian dalamnya juga. Ini ada kerutan-kerutannya. Oke, sementara saya mungkin menyembunyikan bagian gambarnya. Oke, kemudian saya akan mulai memperbaiki bagian bawah. Caranya kembali ke tab dan saya akan tahan Alt dengan mengklik edge. Saya tahan Alt, klik di sini. Kemudian saya akan tekan I di keyboard. Iya, seperti ini. Kemudian saya dorong. Iya, seperti ini. 1, I lagi. Saya dorong lagi ke dalamnya. 2, I lagi. Saya dorong lagi ke dalamnya. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini agak sulit, klik aja, terus Ctrl Z di situ. Kemudian saya scroll. Saya scroll, kemudian saya drag. Tahan shift-nya, drag seperti ini. Jadi saya coba putar penampangnya. Seperti ini. Baru kita tekan I kembali, baru kita dorong. Iya, seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba dengan menekan tab dan kita melihat bahwa di sini sudah terlihat mulus ya. Oke, sekarang saya akan memberikan ketegasan untuk daerah sini. Saya tekan tab lagi. Mungkin saya perlu Ctrl R di sini. Klik Ctrl R di situ. Baru drag dekatkan ke bawah. Klik di situ. Oke, sekarang kita tekan tab kembali. Ya, di sini sudah mulai bagus. Kemudian saya lihat bagian dalamnya dulu. Lihat bagian dalam apakah di situ juga ada kerutan. Sudah bagus, sudah tidak ada kerutan juga. Oke, berikutnya saya akan memberikan pegangannya ya. Sebelum saya melanjutkan ke bagian pegangannya, mungkin saya perlu menyimpan terlebih dahulu filenya. Seperti ini. Mungkin saya beri nama gelas saya misalnya. Saya tekan save di situ. Oke. Oke, sekarang saya akan menambahkan bagian handle ya. Caranya saya akan meyakinkan bahwa bagian penampangnya tegak lurus dengan salah satu sumbu, misalnya sumbu X ya. Karena tadi kita menggunakan sumbu X sebagai referensi. Ya, oke, sekarang saya masuk ke angka 1 dulu. Angka 1 yakinkan seperti ini. Kemudian saya masuk ke top seperti ini. Kemudian saya tekan tab di keyboard agar saya bisa melihat tampilan edit mode-nya. Kemudian saya klik bagian wireframe. Mungkin rendernya juga saya matikan. Ini saya coba nyalakan ya, yang ini. Jadi yang ini biarkan saja, yang solidify-nya biarkan saja seperti ini. Atau untuk mengurangi beban kerja komputer juga boleh dimatikan dulu. Oke, sekarang saya mulai putar. Caranya karena kita berada di edit mode, jangan lupa kita harus menekan tombol A terlebih dahulu untuk memilih semuanya. Tombol A, klik seperti ini. Kemudian tahan shift sambil menahan scroll untuk memindahkan seperti ini. Kemudian tekan R untuk memutar. Saya coba akan putar ke arah yang saya inginkan, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Saya klik di sini. Klik. Coba klik di luar. Iya, seperti itu. Yakinkan dia ada di situ. Coba tekan tab untuk berpindah ke mode object mode. Kemudian saya coba nyalakan di bagian solidnya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian saya akan coba kembali ke perspektif terlebih dahulu. Oke, di situ. Kemudian saya kembali ke tab. Saya akan lihat
objek mana yang akan kita pilih. Ini ternyata ya, kita klik di sini face-nya, klik di sini. Nah, ini nanti akan kita extrude. Oke, sekarang kita akan coba extrude ya. Ketika saya extrude, tekan E di keyboard, klik, kemudian saya drag ke sini. Coba kita periksa bagian dalamnya, dan ternyata bagian dalamnya ikut terekstrud ya. Oke, untuk menghindari hal tersebut, saya Ctrl Z. Saya akan berpindah ke Solidify. Saya coba nyalakan terlebih dahulu Solidify seperti ini. Saya klik di luar. Kemudian saya tekan Apply satu kali. Untuk Apply tidak boleh ada di Edit Mode. Mungkin saya harus kembali ke tab, ke Object Mode. Kemudian saya klik, yakinkan objeknya terpilih. Klik Apply di bagian Solidify satu kali. Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya kembali ke tab dan kembali ke sumbu yang saya inginkan. Ini. Oke. Kemudian saya coba akan menekan extrude, tekan E, dan coba saya akan panjangkan ke sini, dan saya periksa bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya sekarang sudah tidak ikut terekstrud. Oke ya, jadi sudah bisa kita lanjutkan. Oke, berikutnya saya tekan Ctrl Z dulu, yakinkan terpilih. Saya tekan angka 1 di numpad untuk berpindah ke bagian front. Kemudian saya coba drag dengan menahan tombol Shift di keyboard. Oke, seperti ini. Aktifkan gambarnya, gambar referensinya. Kemudian di sini saya akan coba menurunkan dulu bagian render. Saya coba turunkan menjadi 1, semuanya saya turunkan menjadi 1, kualitasnya juga turunkan menjadi 1 untuk mengurangi beban kerja komputer. Kemudian di bagian Division Surface, di bagian rendernya juga sudah saya matikan dulu. Kemudian saya tekan E di keyboard untuk memanjangkan ke sini. Kemudian saya klik di situ. Kemudian saya akan drag ke atas sedikit dengan G. Saya mungkin drag sedikit ke arah sini, seperti ini. Boleh diputar sedikit dengan R, ya, boleh diputar sedikit dengan R. Oke, mungkin segitu. Oke, saya scroll lagi supaya agak lebih jelas. Saya tahan Shift dan drag ke sini menggunakan scroll. Oke, berikutnya saya akan tekan E kembali di situ ke depan sini. Oke, nah di sini mungkin saya perlu, oke, Ctrl Z dulu ya. Oke, mungkin di sini saya perlu mengadjust terlebih dahulu yang ini. Tadi saya menekan Undo, saya klik Vertex, dan saya mengaktifkan wireframe karena saya ingin memblok vertex yang ini. Saya tekan G, saya akan drag ke atas ini. Ya, seperti itu. Mungkin yang ini saya naikkan dikit, sedikit saja. Ya, seperti itu. Kemudian saya kembali ke Face, kemudian saya klik bagian depan sini, kemudian saya tekan E, saya extrude kembali ke sini. Oke, kemudian saya naikkan yang ini, yang bawah ini dengan vertex. Saya coba naikkan blok yang ini, tekan G, naikkan ke atas sedikit seperti ini. Ya, seperti itu. Yang ini mungkin perlu dinaikkan juga sedikit. Oke. Oke, tekan angka 1 kembali. Saya klik kembali dengan face di sini. Saya klik di sini. Saya tambahkan satu lagi sepertinya ya. Saya tambahkan satu lagi dengan E. Ya, di situ. Mungkin bagian vertex yang ini kurang mundur sedikit. Saya blok vertex yang ini. Saya mundurkan sedikit dengan G. Ya. Ya, kemudian yang ini saya coba G juga, mundurkan sedikit. Oke. Kemudian di sini saya putar sedikit. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan menambahkan segmen yang ini menggunakan spin. Yakinkan yang terpilih adalah face yang ujung. Kemudian saya klik spin di sini. Kemudian saya klik kanan di sini. Sambil menahan tombol Shift. Klik kanan. Kemudian saya pindahkan ke sini. Setelah itu baru saya drag objek ini ya. Kemudian kita drag seperti ini. Kira-kira saja mungkin di sini. Oke. Kemudian klik select, kemudian klik di luar. Nah, kemudian saya akan melanjutkan seperti biasa menggunakan face, klik di ujung sini. Kemudian kita tekan E. Seperti ini. Tekan E lagi seperti ini.
Nah, ini mungkin agak mulai ke bawah nih, ya. Tekan G sedikit, agak mulai ke bawah. Mungkin agak mulai diputar sedikit. Ya, seperti itu. Tekan E lagi, mulai ke bawah lagi. Dan kita mungkin turunkan sedikit ke bawah. Ya, seperti ini. Sambil mungkin agak diputar. Ya, seperti ini. Nah, dari sini ke sini kita akan sambungkan menggunakan cara yang otomatis. Oke, caranya saya akan pilih edge di sini dan saya akan mulai menampilkan bagian solid ya. Oke, kemudian saya hapus dulu bagian permukaannya. Saya coba putar. Saya sembunyikan gambar referensi, kemudian di sini saya pilih face. Saya hapus dulu ini, tekan delete, pilih face. Kemudian yang sambungan sebelah sini juga sama. Mungkin perlu di scroll sedikit, klik yang sebelah sini, saya tekan delete, kemudian pilihnya face di sini. Nah, di sini saya akan memilih edge. Oke, berikutnya saya akan tahan ALT di keyboard, klik di sini. Kemudian saya putar, tahan shift, kemudian tahan ALT di keyboard, klik di sini. Sehingga seluruh edge yang akan kita gabungkan terpilih. Kemudian klik kanan di situ, pilihannya Bridge Edge Loop. Klik di sini, sehingga nanti si penampang ini akan menjadi satu. Iya, seperti ini. Saya kembali dengan tab, kembali ke mode, ke object mode. Oke, seperti ini. Dan saya akan mengembalikan bagian subdivisionnya menjadi angka 3 seperti ini. Untuk bagian ini saya akan membuat garisnya menjadi tegas. Caranya kembali ke tab, kemudian saya pilih klik di luar dulu, kemudian edge, kemudian tahan ALT, klik di sini. Saya tahan shift saja di sini, kemudian saya berputar ke sini, klik di sini. Kemudian saya tekan shift E atau klik kanan di sini, pilihannya edge crease ya, atau shift E. Klik di sini. Kemudian drag kemana saja, klik, nah baru kita atur di sini. Mungkin mendekati angka 1, mungkin 8 ya. Oke lah, segitu. Oke, kemudian yang ini klik juga, tahan shift-nya. Jadi saya memilih sekelilingnya seperti ini, shift E, kemudian drag dulu baru klik, kemudian atur di sini. Berapa crease-nya yang kita inginkan. Mungkin yang ini 6 atau 5 atau 6 ya. Oke, seperti itu. Kita lihat di sini. Klik di situ. Oke, kita kembali ke object mode dengan tab. Ya, seperti itu. Di situ kita sudah mendapatkan garis sambungan sudah tegas di situ ya. Baik, itulah tutorial mengenai pembuatan gelas. Kita akan bertemu kembali di tutorial berikutnya.